Gimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Bu, saya CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Di sini saya belajar modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Dan saya mendapat tugas untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah. Salah satunya ini di SDN Teluk Bagung 2 Bono. Mohon waktunya Gus untuk saya jawab. Saya sudah ada beberapa pertanyaan Gus yang sudah saya siapkan. Yang pertama ini selama ini bagaimana Gus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus itu merupakan rujukan moral. Kebetulan Mbak ya, di sekolah kami mungkin baru saja terjadi mungkin kasus ini bisa dikelompokkan dilema etika. Ini terjadi di kelas 3. Nah, kebetulan uang murid itu banyak yang komplain ke saya. Ini adalah tata cara mengajar ibu guru yang tidak sesuai dengan kehendak uang murid. Ini kebetulan ini sudah saya tangani, jadi insya Allah nanti ini sudah bisa kami redam yang tidak akan mencuat sampai keluar. Seperti itu. Selama ini Gus, bagaimana Gus menjalankan pengambilan keputusan di SDN Teluk Bagung Bogor ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan. Ini pertama-tama, kalau saya mendapatkan info masalah kasus seperti tadi ya, saya akan melakukan yang pertama-tama akan saya berbicara dulu dengan Bapak dan Ibu yang ada di SDN Bapak Ibu. Setelah itu saya juga akan berkomunikasi dengan ibu yang bersangkutan. Selanjutnya saya pun juga berkomunikasi dengan orang murid yang ada di kelas tersebut, yaitu kelas 3. Dengan demikian sebelumnya saya lakukan untuk mengantisipasi supaya jangan sampai kasus ini menjadi besar. Itu akhirnya yaitu dengan cara pendekatan tadi komunikasi dengan 3 grafiknya. Dan dengan siswa sendiri juga akan saya beritahu supaya menjadi siswa yang baik. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Gus biasa lakukan untuk mengambil keputusan dari Langkah-langkah yang saya lakukan tadi yang saya melaksanakan seperti ini Mbak. Saya langsung saja dan memberitahukan uang murid bahwa memang dulu mungkin sifatnya yang seperti itu karena dia ingin anaknya itu anak didiknya disiplin, makanya kadang-kadang diberi PR yang terlalu banyak, akhirnya langkah-langkah seperti itu saya redam yang paling muridnya itu, dan juga ibu gurunya juga saya beritahu bagaimana cara memberikan pekerjaan rumah yang baik. Jangan kok terusan setiap hari diberi pekerjaan rumah yang terlalu banyak, anaknya kan juga masih kelas 6. Seperti itu, langkah-langkah yang seperti itu yang harus saya lakukan. jadi sama-sama diberitahu nanti diberitahu dan gurunya tadi juga diberitahu. Hal-hal apa saja yang selama ini Gus anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif ini adalah adanya komunikasi yang baik.
antara wali murid dengan bapak ibu guru yang ada di SDN kami, sekolah kami, terus juga bapak ibu guru yang saya anggap juga komponen dalam mengajar. Itu semua merupakan hal yang efektif yang berguna di sekolah kami. Gugus ya. Kemudian untuk tantangan gugus, kira-kira hal-hal apa saja nih ya selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah ini. Nah ini tantangannya ini Mbak, soalnya kurikulumnya itu kan berubah. Artinya bukan berubah tiap tahun ya, kan setiap 10 tahun sekali kan kemarin mereka 13 menjadi sekarang kurikulum berubah. Mungkin orang murid itu pendidikannya waktu menang di SD itu kan masih kurikulum yang lama, yaitu kurikulum 94 atau kurikulum 84 bahkan sebelumnya. Ya itu kan pembelajaran antara kurikulum yang lama dengan sekarang ini kan berbeda kan. Nah itu mungkin saja disamakan dengan itu. Akhirnya kalau anaknya itu misalkan diberi tugas sedikit saja katanya sudah terlalu banyak kalau dibandingkan dengan pendidikan yang dia dengan di waktu dia masih ya. Terus akhirnya kalau misalkan ada bapak ibu guru memberikan tugas yang agak berat sedikit ya, nah itu yang merupakan tantangan bagi kami. Kadang-kadang kami waktu pengambilan rapor ataupun acara perpisahan itu juga kami suami untuk memperkenalkan kurikulum Karena ada perbedaan dalam kurikulum masa orang tua di SD dan anaknya yang sekarang SD. Iya. Kemudian gugus, apakah gugus memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika gugus? Apakah gugus biasanya itu langsung mengambil keputusan atau menyelesaikannya di tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Itu atau prosedur seperti apa yang biasanya gugus jalankan? Kalau masalah ini saya tidak mempunyai jadwal khusus, tidak punya. Tapi saya berharap kan tidak ada kasus semacam ini di sekolah kami. Kemudian kalau ada kasus ya langsung kami langsung menanganinya, kami bekerjasama dengan bapak ibu supaya kasus tadi tidak sampai muncul ke masyarakat. Bahkan sekarang medsos itu kan banyak sekali ya. Itu saya kira kan supaya bisa meredam, bisa menjadikan kasus tadi tidak menjadi tersebar kemana-mana. Itu jadwalnya spontanitas. Jadi kalau ada kasus langsung kita tangani. Semakin cepat semakin baik ya, supaya tidak terlalu menyebar. Adakah seseorang gugus atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu gugus dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Alhamdulillah komite kami baik sekali ya, sangat mendukung pendidikan yang ada di SDN. Terus kami juga membentuk paguyuban. Jadi paguyuban inilah yang sangat membantu kami kalau kami sedang mengambil keputusan, yaitu keputusan yang berkaitan dengan kasus-kasus semacam tadi ataupun keputusan-keputusan yang ada di sekolah. Jadi kami mendapatkan bantuan dari komite dan dan itu mempermudah gugus ya dalam selama ini dalam mengambil keputusan. Ini gugus dari semua hal yang telah gugus sampaikan, ini pembelajaran apa gugus yang dapat gugus petik dari pengalaman gugus selama ini dalam mengambil keputusan dilema etika? Jadi pelajaran yang bisa kami ambil itu adalah komunikasi yang baik antara sesama guru, antara orang dan guru,
terus dengan wali murid, dengan komisi sekolah, dan juga terutama komunikasi yang baik dengan anak-anak supaya pelaksanaan pembelajaran yang ada di SDN Waduk ini bisa berjalan dengan baik dan tetap diminati oleh masyarakat. Ya, penting adalah komunikasi betul ya. Jadi luar biasa sekali Bukus. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Bukus. Ini adalah pembelajaran yang berharga sekali untuk saya. Ya, terima kasih. Bermanfaat. Ya, amin. Ya, terima kasih banyak Bukus. Saya isi undur diri. Semoga sehat selalu.